Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara mereka penduduk neraka itu ada yang dilalap api sampai kedua mata kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita simak sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nar adaban yaumal qiyamati la rajulun yud'u fi ahmasi qadamaihi jamratan yughla minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashad minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling ringan siksanya penduduk neraka adalah nanti di hari kiamat adalah seseorang yang dua telapak kakinya diletakkan di atas bara api, yugla minhuma dimaghuhu, ubun-ubunnya itu memuai. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban. Ya, orang mungkin mengatakan bahwa inilah siksa yang paling berat. Namun Rasulullah mengatakan, wa innahu la ahwanuhum adaban. Itulah siksa yang paling ringan. Jadi siksa yang paling ringan di hari akhirat nanti di neraka adalah diletakkan bara api di kedua tapak kaki kita, ubun-ubun memuai. Dalam sebuah hadis dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudhuhun nar ila ka'baihi. Di antara mereka penduduk neraka itu ada yang dilalap api sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang dilalap api sampai kedua lututnya. Wa minhum man ta'khudhu ila hudzatihi. Di antara mereka ada yang dilalap api sampai pusatnya. Wa minhum man ta'khudhu ila tarquatihi. Dan di antara mereka ada yang dilalap api sampai bahunya.
Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu keadaan nanti seseorang yang ya Allah naudzubillah masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis dari Abu Barzah Fadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak bergerak dua kaki seseorang nanti sehingga ditanya dulu kemanakan umurnya, digunakan untuk apa umurnya, wa an ilmihi fima fa'ala fi, dan ditanyakan ilmunya, kemana ilmunya diperuntukkan, wa an malihi min aina iktasabahu, ditanyakan kemana harta yang diperolehnya, dikemanakan hartanya, wa fima anfaq, dan untuk apa harta itu dinafkahkan, wa an jismihi fima ablagh, dan ditanya juga jasmaniahmu digunakan untuk apa. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kamu untuk apa? Ilmu kamu digunakan untuk apa? Kemudian harta kamu digunakan untuk apa? Di mana kamu habiskan? Kemana kamu habiskan hartamu? Dan jasadmu untuk apa itu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat hadis ini, terdetik di dalam hati kita perasaan khauf, perasaan takut. Ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan kita janganlah sampai ke situ. Ketika kita simak lagi sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan memperoleh 10 kali lipat semisalnya, au azid, maka akan aku tambah, wa man jaa bis sayyi'atin fajaza'u sayyi'atin misliha, barang siapa yang melakukan kejahatan maka cuma satu seperti dia, kejahatan itu saya balas, au aghfir, atau saya ampuni, kata Allah. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya 1 dhira'. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku 1 dhira', maka aku akan mendapatkan diriku kepadanya 1 ba', 1 hasta. Wa man taqarraba wa man atani yamshi ataitu harwalatan, barang siapa yang mendatangiku, kata Allah, sambil berjalan, aku akan mendatangi dia dengan lari-lari kecil. Wa man laqiyani bi qurabil ard khati'atan la yusyriku bi syai' la ataitu laqituhu bimithliha maghfirah, barang siapa yang menjumpai aku
dia itu mempunyai kesalahan sepenuh bumi, tapi la yusyrik bi syai', dia tidak menyekutukan denganku dengan sesuatu, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, laqitu bimithliha maghfirah, maka aku akan menjumpai dia, akan kuberi ampunan dia. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatub musii'an nahar, liyatub musii'un nahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya bil lail, waktu malam, liyatub musii'un nahar, agar orang-orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang dia mau bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatub musii'ul lail, dan Allah membentangkan tangannya waktu siang agar orang-orang yang mempunyai kesalahan pada waktu malam dia mau bertobat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehingga matahari keluar dari barat, sehingga datang hari akhir. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beberapa hadis ini menunjukkan bahwa kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan kita dilipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berlipat-lipat, dan mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ar-raja, harapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada perasaan khauf, ada perasaan raja. Khauf itu artinya takut, cemas. Apakah ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apakah hidup kita ini selamat atau tidak? Tapi juga kita raja, punya harapan, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan dari kebaikan itu akan mendapatkan pahala dari Allah dan balasan dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kesalahanku sekecil apapun Allah mau mengampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Tapi pertanyaannya, apa itu khauf? Khauf itu adalah kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya. Bayang-bayang sesuatu yang tidak disukai yang nanti akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya, sesuatu yang disukainya nanti cemas, hilang. Itulah khauf. Dalam bahasa Arab dikatakan fazi'al qalbu min makruh yanaluhu aw min mahbub yafutuhu. Rasa takut itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang merusak sumpah-sumpah mereka, dan mereka adalah orang yang mau mengeluarkan rasul, mereka melakukan pertama kali untuk itu. Atakhshawnahum, Allah berfirman, apakah kamu takut dengan mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw, Allah lah lebih berhak kamu takuti. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar jadi orang mukmin, Allah yang paling ditakuti.
bukan takut dengan mereka-mereka itu. Apa faktor mengapa takut kepada Allah? Takut kepada Allah dua hal. Pertama, karena dia mengenal Allah. Jadi semakin orang mengenal Allah, semakin orang punya ilmu, semakin orang punya keahlian, dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama, yaitu para ulama. Para ulama, betul-betul para ulama. Tapi ulama dalam arti kata bisa juga dikatakan para saintis, intelektual. Orang yang ahli dalam biologi, tahu betul dengan keilmuannya. Ilmunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu itu ya Allah, dia akan bertasbih, akan mengakukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Suatu hari saya ada pengajian, saya bilang tanda hari kiamat nanti adalah matahari keluar dari barat. Saya nggak bisa jelaskan. Tahu ada ahli fisika waktu itu. Betul Pak Muharrem. Kenapa? Karena matahari bergeser. Pada suatu saat matahari keluar dari barat dan semua bumi ini hancur. Yang tahu siapa? Saya nggak tahu. Yang tahu adalah saintis, para ilmuwan, dan masih banyak para dokter, para ahli, mereka yang tentang kesehatan tahu betul kalau ilmunya betul-betul untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas keimanan di dalam hidupnya dengan ilmunya itu. Apalagi para ulama yang tahu tentang ilmu syariah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa inni la'alamukum billah wa asyuddukum lahu khasyah. Rasulullah mengatakan, akulah yang paling tahu Allah, akulah yang paling mengenal Allah. Wa asyaddakum lahu, akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena dosa-dosa yang dilakukan, dia takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tadi beberapa hadis yang sudah saya sampaikan. Takut, ya Allah. Itulah kenapa kita dalam beribadah kita juga takut akan azab Allah. Apa dampak positif dari rasa takut? Dampak positif dari rasa takut melahirkan keberanian mengatakan kebenaran dan memberantas kemungkaran secara tegas tanpa ada rasa takut pada makhluk yang menghambatnya. Itulah, kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melahirkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, karena dia tidak takut kepada manusia, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah segi positifnya. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 39 Allah berfirman, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka itu takut kepadanya dan tidak ada seorang pun yang ditakutinya. Wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah menjadi penolongnya. Yang kedua, dampak positifnya adalah menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukannya.
dan menjauhkan dari segala macam bentuk kefasikan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, kalau punya rasa takut, ya, dia tidak akan meneruskan itu, kefasikan, kemaksiatan, kezaliman, nggak mau dia teruskan. Takut. Dia akan menjaga lidahnya dari gosip, dari menfitnah, dari mengadu domba. Dia akan menjaga matanya untuk tidak melihat kecuali hal-hal yang positif, yang dapat membangkitkan keimanan dan meningkatkan kualitas akhlaknya. Dan dia akan menjaga hatinya. Itu. Bagaimana takut dengan Allah dengan takut terhadap undang-undang? Ya, kalau takut kepada Allah dari kesadaran hatinya, tapi takut kepada undang-undang bolehlah, takut tabi'i, tapi harus ada yang menjaga undang-undang itu, melaksanakan undang-undang itu, baru kita takut. Tapi takut itu tabi'i. Ini rasa takut. Apa raja itu? Raja adalah memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Ta'liq al-qalbi bimahbub fil mustaqbal. Memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Tautkan hati kita terhadap sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan aku dapat itu. Raja harus didahului dengan usaha yang sungguh-sungguh. Harapan tanpa usaha yang sungguh-sungguh itu hanya angan-angan kosong, tamanni, angan-angan aja. Contoh hidup di dunia ibarat bercocok tanam. Ya sudah, tanamlah dengan tanaman-tanaman yang baik. Ketika kita menanam tanaman-tanaman yang baik, insya Allah kita akan memetik buah kebaikan itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang muslim harus memiliki sikap roja. Bila beribadah dan beramal, dia berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila berbuat maksiat, segera dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah berputus asa. Allah berfirman surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang berlebih-lebihan dengan dirinya, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Kadang-kadang orang berputus asa, udah aku nggak mau ini, udahlah mati saja. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya itu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya sebutkan hadis satu lagi ini. Hadis ini qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama kamu berdoa kepadaku, selama kamu mengharap kepadaku,
aku akan mengampuni dosa-dosamu. Enggak peduli seperti apa dosa-dosamu. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai ibnu Adam, wahai manusia, kalau dosa-dosamu itu sepenuh langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan mengampuni kamu. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai ibnu Adam, kalau kamu mendatangiku bi qurabil ardi khataya, kamu mempunyai kesalahan-kesalahan sepenuh dunia ini, kemudian kamu berjumpa kepadaku, kamu tidak menyekutukan aku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan beri kamu ampunannya. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi bapak-bapak ibu, kita mesti harus punya rasa khauf, ya Allah. Tapi antara khauf dan raja harus seimbang. Kita juga berharap ya Allah kebaikan untuk kita, tapi kita juga harus berikhtiar. Khauf dan raja seimbang, kita harus seimbang. Bapak-bapak ibu-ibu, inilah kita, dan Al-Quran dan hadis Rasulullah menjelaskan banyak hal tentang al-khauf dan raja ini. Memang kita berharap, memang kita ada rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi, ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabud durri Allah, ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabud durri, anta imamul hadara sultanuhal ghaibi, anta imamul hadara sultanuhal ghaibi, fa inni abdun حملي ثقيل، فإني عبد الله حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال، ولي ذنوب مثل الرمال، يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله، يا أيها النبي الله والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، الحاضر سلطانها الغيبي، الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله 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 الجمال، يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله، يا أيها النبي الله والكوكب الدري، أنت إمام
أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فدح الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا اسمك يا عظيم الله الله عادل الله الله يا عظيم
الله